Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, senang sekali rasanya Bapak bertemu kembali dengan Ananda semua pada hari ini dalam materi indahnya pergaulan dan komunikasi Islami. Lanjutan dari materi kemarin. Kenapa dianggap penting materi ini? Karena hari ini kita sangat khawatir dengan keadaan yang terjadi dari informasi yang kita dapatkan dari berbagai media sosial terkait penurunan etika pergaulan dan juga berkomunikasi di tengah-tengah masyarakat kita. Berbagai macam kasus terjadi, kasus kriminal dan segala macamnya, terutama bagi Ananda semua generasi muda Islam yang menjadi tumpuan agama di masa depan. Oke Ananda, adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 5 poin. Yang pertama, Ananda bisa mendeskripsikan pengertian jenis etika pergaulan dalam dan juga komunikasi Islami. Kemudian yang kedua, Ananda mampu mengidentifikasi contoh perilakunya dalam kehidupan sehari-hari seperti apa saja. Kemudian yang ketiga, Ananda nanti dituntut membuat karya project berupa konten kreatif yang dimuat di media sosial Ananda semua, dan juga nanti bisa berupa poster terkait etika pergaulan dan juga komunikasi Islam. Kemudian yang keempat, Ananda meyakini bahwa etika pergaulan itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang telah diteladankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, mampu menciptakan suasana dinamis dan harmonis dalam pergaulan sehari-hari. Adapun yang menjadi dasar pijakan kita dalil Al-Qur'an itu adalah Quran surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. Mari kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Yang terjemahannya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Ananda semua, adapun yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini, ada beberapa poin. Yang pertama, bagaimana etika kita dalam bergaul dan juga berkomunikasi dengan orang yang lebih tua daripada kita. Ada beberapa poin. Yang pertama, mengucapkan salam ketika bertemu dan juga berpisah. Yang kedua, bertutur kata yang baik ketika berkomunikasi dengan beliau, menjaga sopan santun kita dalam bersikap dan juga dalam bertutur kata, menghormatinya dengan tulus karena beliau adalah orang tua kita yang lebih besar daripada kita. Kemudian juga mengikuti segala nasihatnya karena nasihat dari mereka adalah kata-kata yang juga ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang mengandung nilai-nilai kebaikan. Yang keenam, mencontoh perilakunya yang baik untuk dijadikan kebiasaan. Yang ketujuh, tidak berkata kasar. Jangankan berkata kasar, dalam surah Al-Isra mengatakan saja kita sudah berdosa. Kemudian yang kedelapan, selalu mendoakan keduanya. Itu kepada orang yang lebih tua dengan kita. Kemudian yang kedua, bagaimana etika kita bergaul dan berkomunikasi dengan orang yang lebih muda.
daripada kita atau kecil daripada kita. Yang pertama, tetap mengucapkan salam ketika bertemu dan berpisah. Yang kedua, berkasih sayang. Kita sayangi mereka. Kemudian yang ketiga, tidak berkata kasar. Walaupun kita sedang marah, tapi kata-kata yang dikeluarkan adalah kata-kata yang bijak, yang penuh dengan ketentraman orang yang mendengarnya. Kemudian yang keempat, tidak melakukan bullying, walaupun bagaimana bentuk fisiknya atau kesalahannya, karena itu akan membekas kepada orang yang lebih kecil daripada kita, berkesan di memorinya. Kemudian ketika kita ingin memanggil, maka panggillah dia dengan sopan, tidak menghina mereka, kemudian memberikan nasihat dengan ramah jika mereka melakukan kesalahan, dan yang kedelapan, memberikan keteladanan dari perilaku kita. Kemudian dengan teman sebaya bagaimana? Tetap mengucapkan salam ketika bertemu dan berpisah, bertegur sapa dengan baik. Kemudian yang ketiga, tidak menyinggung masalah privasi karena kita sudah punya privasi pada umur-umur remaja. Kemudian yang keempat, tidak memutus pembicaraan ketika teman kita sedang berbicara. Yang kelima, saling mengingatkan ketika ada kelupaan atau kelalaian terhadap sesuatu. Yang keenam, saling memahami kekurangan dan tidak menjadi bahan olok-olokan atau tidak menjadi bahan bullying. Kemudian yang ketujuh, bersikap empati, dan kedelapan, mendamaikan jika ada bertengkar. Kemudian dengan lawan jenis bagaimana? Terlebih bagi Ananda semua yang dalam masa remaja, yang pertama, menghindari berdua-duaan. Tidak boleh kalau yang bukan muhrim ya. Yang kedua, bagi wanita hendaknya menutup aurat. Dan memang dianjurkan, diwajibkan di agama kita, perempuan menutup aurat, kecuali muka dan telapak tangan. Yang ketiga, jaga pandangannya. Tundukkan pandangannya agar kita tidak diperdaya oleh syaitan. Yang keempat, menghindari tempat-tempat yang sepi karena itu mengundang perbuatan maksiat. Yang kelima, berkata-kata dengan sopan. Dan yang keenam, jika ingin berpergian, harus minta izin dulu kepada orang tua dan ditemani oleh teman yang lainnya. Tidak boleh berdua-duaan. Oke, berikutnya. Maka komunikasi Islami itu seperti apa? Yang pertama, menyampaikan informasi dengan benar. Yang kedua, merespon berita dengan kata-kata yang baik, walaupun berita tersebut em, belum jelas kebenarannya bagaimana, kita dapatkan dari media sosial atau dari pembicaraan orang lain. Kita harus respon dengan perkataan yang baik. Kemudian yang ketiga, menyampaikan informasi dengan bahasa yang santun. Dan yang terakhir, bertanggung jawab akan berita yang kita sampaikan atau sesuatu yang keluar dari mulut kita. Maka sikap yang dihasilkan dari pembelajaran indahnya etika pergaulan dan komunikasi Islami adalah, yang pertama, pelajar muslim, kita meyakini bahwa pergaulan dan komunikasi Islami itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kita mampu menciptakan suasana pergaulan dinamis dan juga harmonis. Maka Ananda semua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana akhlaknya? Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Beliaulah yang menjadi teladan kita, beliaulah yang menjadi kiblat kita dalam berakhlak sehari-hari. Maka teladanilah beliau. Bagaimana kehidupan beliau di Sirah Nabawiyah kita baca, mulai dari beliau dilahirkan sampai beliau meninggal dunia. Semoga menjadi ilmu bagi kita semua dan Ananda semua dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini dulu materi yang Bapak sampaikan. Mohon maaf kalau Bapak ada salah kata. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.